Di video kali ini, kita akan ngebahas gimana caranya ngerjain soal ini, atau ini. Kita pengen mencari solusi dari suatu ekspresi atau operasi yang polanya sampai tahingga, yang saya sebut sebagai merasionalkan bentuk tahingga. Kita masuk ke bentuk yang pertama. Gimana caranya kita merasionalkan nilai dari 0,393939 dan seterusnya. Untuk ngerjain soal ini, kita misalkan aja dulu 0,39 dan seterusnya ini sebagai bintang. Lalu, kita kalikan dengan 100. Kita akan dapat 39,3939 dan seterusnya sama dengan 100 bintang. Kita kurangkan dengan bintang, kita akan peroleh 39 sama dengan 99 bintang, maka nilai bintang adalah 39/99, atau kalau sama-sama dibagi 3, kita peroleh 13/33. Soal lain contohnya kalau misalnya kita punya 0,444 dan seterusnya. Nah, ini ide berpikirnya sama. Kalau tadi kita kali 100, sekarang kita kali aja dengan 10. 0,44 sekiannya kita misalkan aja sebagai bintang kayak tadi, kita kalikan 10, lalu kita kurangi dengan bintang. Maka kita akan peroleh bintang sama dengan 4/9. Nah, sejauh ini ide berpikirnya udah mulai kelihatan ya. Yang udah jelas metode ini hanya bisa dipakai untuk merasionalkan bilangan yang berpola, yang berulang. Kalau misalnya kita punya bilangan kayak gini yang nggak ada polanya, maka udah jelas ini tidak bisa kita rasionalkan. Bilangan yang seperti ini kita sebut sebagai bilangan irasional. Nah, dari dua contoh di atas juga, kita bisa ngambil suatu kesimpulan. Yaitu, kalau kita ketemu bilangan yang berulang kayak gini, kita cukup lihat berapa bilangan yang berulang. Sebagai contoh, kalau misalkan kita punya 0,333 sekian, kita lihat di sini berulangnya adalah angka 3, cuman satu angka, maka tinggal 3-nya kita bagi 9, atau 1/3. Nah, kalau misalkan kita punya 0,5454 sekian, kita lihat di sini berulangnya polanya di 2 angka. Maka langsung ambil 54-nya, kita bagi sama 99. Atau kalau diperkecil, sama-sama dibagi 9, kita peroleh 6/11. Atau contoh lain, kalau misalkan kita punya 0,123, 123, dan seterusnya. Di sini berulangnya 3 angka. Ya, gampangnya, 123-nya tinggal dibagi 999. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami maksudnya. Dan yang lebih penting dipahami sebenarnya adalah ide berpikirnya. Gimana caranya untuk menghilangkan bentuk tahingganya. Bentuk lainnya kalau kita misalnya punya bentuk seperti ini. Akar 20 tambah akar 20 tambah akar 20 tambah akar 20 dan seterusnya. Cara berpikirnya sama. Kita misalkan aja dulu dia sebagai X. Lalu kita coba kuadratkan. Saat kita kuadratkan, maka akar yang paling besar hilang sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita perhatiin, ini adalah X itu sendiri. Maka kita peroleh 20 tambah X sama dengan X kuadrat. Kita bisa pindahkan luas menjadi suatu persamaan kuadrat. Kita peroleh X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X min 5 dikali X plus 4 sama dengan 0. Artinya X min 5 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan min 4. Nah, yang kita ambil tentunya yang positif. Karena nilai akar nggak mungkin negatif. Berarti nilai dari bentuk tahingga yang kita punya di atas adalah 5. Nah, contoh selanjutnya adalah 1 ditambah 2 dibagi 1 ditambah 2 dibagi 1 ditambah 2 dan seterusnya. Ide berpikirnya lagi-lagi sama, misalkan aja dulu sebagai A. Yang kalau kita perhatiin, bagian bawah ini nilainya adalah A juga. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis sebagai 1 ditambah 2 per A sama dengan A. Untuk memudahkan perhitungan, kita kalikan aja dengan A kedua ruas. Kita akan dapat A tambah 2 sama dengan A kuadrat. Lagi-lagi kita dapat suatu bentuk persamaan kuadrat. A kuadrat min A min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Lalu kita dapat A-nya sama dengan 2 dan A-nya sama dengan min 1. Sampai sini tentu aja hasil yang kita ambil adalah yang positif. Kenapa? Karena suatu bilangan positif kita jumlahin dan kita bagi, nggak mungkin bisa menghasilkan nilai negatif. Maka nilai bentuk tahingga ini adalah 2. Nah, inilah beberapa contoh bagaimana kita merasionalkan bentuk tahingga. Mungkin ada banyak variasi soal yang nggak saya bahas di sini, tapi ide berpikirnya selalu sama.
dengan memanfaatkan ide berpikir di soal-soal yang sudah dibahas tadi, mudah-mudahan kalau ketemu lagi tipikal soal seperti ini, bagaimanapun bentuknya, bisa diselesaikan dengan mudah. Makasih yang udah like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Silahkan share video ini kalau bermanfaat. Jangan lupa tinggalin komen. Dan kalau mau belajar matematika lebih lanjut, bisa hubungi kontak di kolom deskripsi.